Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, sekali lagi kita ada di dalam peristiwa Pentakosta. Ya, ini tema yang disampaikan oleh Gembala Sidang senior Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo tentang bagaimana lawatan Tuhan untuk gereja Tuhan Indonesia. Ya, di dalam suasana kenormalan yang baru ini, kita disibukkan dengan keadaan situasi, lihat media, lihat televisi, lihat informasi, lewat Facebook, lewat WA, lewat Messenger. Saudaraku, situasi-situasi di mana lewat televisi dan saudaraku lewat internet apapun, ya saudaraku selalu memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di dunia. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana firman Tuhan yang bicara mengenai kehidupan Anda dan saya. Jangan ukur kehidupan kita dengan situasi. Jangan ukur kehidupan kita dengan dunia. Jangan ukur kehidupan kita dengan apa yang sedang ada di mata kita. Tapi biar hidup kita tetap ada di dalam protect, tetap ada di dalam destininya Tuhan, tetap ada di dalam kapasitinya Tuhan, tetap ada di dalam kualitinya Tuhan, tetap ada di dalam gelombangnya Tuhan, tetap ada di jalurnya Tuhan, tetap ada di dalam kemaksimalannya Tuhan. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan ini lebih daripada segalanya. Karena firman Tuhan ini mengandung janji. Dan firman Tuhan ini tidak pernah ingkar janji. Tepat seperti apa yang dia janjikan kepada umatnya generasi kita hari-hari ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini di dalam kitab Nabi Yesaya. Saya terdorong saudaraku pada beberapa hari yang lalu membaca kitab Nabi Yesaya. Dan bagaimana saudaraku, Yesaya menubuatkan tentang blessing, menubuatkan tentang generasi, menubuatkan tentang masa depan daripada keluarga kita, pelayanan kita, kehidupan kita, pelayanan kita. Nah, di dalam kitab Nabi Yesaya 44 ayat yang ketiga dijelaskan begini. Firman Tuhan, sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saya baru mengerti Bapak Ibu satu hal yang begitu lebih diperjelas saudaraku di dalam hati saya. Dikatakan bahwa berkat Tuhan itu sampai ke anak cucu kita. Ya, bayangkan saudara. Nah, ada satu hal yang paling penting hidup kita. Kenapa kita maksimal hari ini? Ya, kenapa kita harus full power hari ini? Kenapa kita harus saudaraku penuh dengan kuasa Tuhan hari ini? Kenapa kita harus maksimal saudaraku hari-hari ini dengan Tuhan? Bukan untuk supaya kelihatannya khotbah kita bagus. Bukan supaya kelihatannya saudaraku kita banyak diberkati oleh Tuhan. Tetapi bagi saya ialah saudaraku kita melihat generasi ke depan. Kita maksimal hari ini untuk generasi kita. Kita maksimal hari ini saudaraku untuk saudaraku masa depan kita ke depan. Dan masa depan kita adalah generasi. Dan Tuhan katakan Tuhan akan mencurahkan kepada kita hujan, air ke atas tanah yang haus. Nah, apa yang Anda alami hari-hari adalah kehausan akan Tuhan. Wow, haleluya. Ya, kehausan akan Tuhan harus menjadi prioritas. Katakan sekali lagi, prioritas. Ya, prioritas bukan supaya kita tidak terpapar virus. Prioritas bukan supaya kita tetap sehat. Itu penting. Tapi taruhkan prioritas kita adalah haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa? Sudah pasti kalau Anda fokus sama Tuhan, dunia ini tidak akan bisa mengerogoti kita. Dunia ini tidak akan bisa mengintimidasi kita. Dunia ini tidak akan bisa saudaraku merebut saudaraku rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat, Alkitab berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Perhatikan saudaraku, antara Tuhan. Nah, saya percaya ketika Anda fokus dengan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kamu. Ketika Anda haus dan lapar, Tuhan katakan orang yang haus akan dipuaskan. Nah, bayangkan saudaraku, kalau orang haus uang akan dipuaskan sama uang.
Tetapi kalau kamu haus akan Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan. Nah bayangkan saudaraku, kalau Tuhan memuaskan hidupmu lebih dari uang. Kalau Tuhan memuaskan hidupmu lebih daripada kekayaan, lebih daripada popularitas, lebih daripada saudaraku nama yang hebat. Kenapa? Karena sekalipun Alkitab berkata, ya gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tak akan beranjak. Dan kau katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya kenapa kita harus fokus sama Tuhan hari-hari ini. Dikatakan firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kerinduan akan Tuhan hari-hari ini gak boleh luntur. Kerinduan akan Tuhan, keinginan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana Anda semakin yakin bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai menyempurnakan hidup kita. Yesus yang kita percayai bertanggung jawab. Dia katakan, akulah gembalamu yang baik. Dan kalau dia gembala yang baik, Bapak Ibu saya percaya bahwa kalau dia gembala, Alkitab berkata dia akan tuntun kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Apa itu rumput dan air? Bagi domba cukup rumput dan air. Dia nggak cari apa-apa saudara. Dengan gembala, satu gembala, dengan kandang, dengan air dan rumput, dia bisa tidurnya sudah cukup. Artinya hidupmu terpelihara sempurna dari Tuhan ketika kita prioritaskan Tuhan. Nah hari ini saudaraku saya rindu. Nah ketika apa yang engkau bangun di dalam hidupmu, maka ini akan nurun kepada anak cucumu. Ya, itu sebabnya kita mau maksimal hari ini dengan Tuhan, kita berdoa maksimal, kita menyembah Tuhan maksimal, kita memuji Tuhan maksimal, kita mencari hadirat Tuhan maksimal. Bukan sekedar hari ini kita terlindungi dari COVID, bukan sekedar hari ini saudaraku ada dalam kesehatan yang prima, tetapi masa depan kita. Saya suka dengan kata, aku akan memberikan berkat. Nah sekali lagi dikatakan begini, ya oleh firman Tuhan, ya haleluya. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke anak cucumu. Antara pencurahan Roh Kudus dan berkat tidak boleh dipisahkan. Ada orang berkata, Bapak, nggak apa-apa kita minim dengan roh. Yang penting kita kerja keras. Saya mau katakan itu bagus, tapi itu prinsip dunia. Itu bisa sukses, tetapi terbatas. Itu bisa sukses, tetapi ketika Anda menghadapi tantangan yang berat, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ketika Anda menghadapi tantangan yang serius, tidak ada covering yang roh di dalam atas hidup saudara. Hanya mengcover hanya uangmu, dan uangmu tidak bisa mengcover tubuhmu. Uangmu, hartamu tidak bisa mengcover, rumahmu tidak bisa mengcover kesehatanmu. Kenapa? Yang bisa mengcover hidupmu adalah roh. Yang bisa mengcover saudaraku keluargamu adalah roh. Yang bisa mengcover saudaraku umur panjangmu, saudaraku kesehatanmu adalah roh. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku mencurahkan rohku, ya sekali lagi, rohku, ya ke atas keturunanmu. Ya, ini penting Bapak Ibu. Hausnya kita lapar akan Tuhan, ini akan menjadi standar saudaraku. Ini akan menjadi garantinya Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya suka dengan firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bilang begini. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepeduhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, ini kenormalan yang baru di dalam Tuhan. Jadi sebelum kata kenormalan yang baru terjadi, sebenarnya ayat Alkitab sudah memberitahu bahwa kamu akan memasuki menjadi manusia di dalam kenormalan yang baru. Bahasa new normal, ya, kenormalan yang baru. Nah dikatakan kalau kamu dipenuhi, kamu akan masuk dalam kenormalan supranatural. Haleluya, katakan amin. Kamu akan masuk di dalam normalnya supranatural. Supranatural itu adalah kenormalan hidupmu. Oleh sebab itu mungkin ada orang berkata, kita terlalu fanatik, atau kita terlalu sok rohani, atau kita coba ngeroh, kita selalu berdoa berjam-jam, kita menangis, kita menari, kita melompat. Saya suka, saya adalah hamba Tuhan yang mendukung pekerjaan roh. Saya adalah hamba Tuhan yang suka manifestasi roh. Saya hamba Tuhan yang terus ingin akan karya Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Sebab
Alkitab berkata kalau itu memenuhi kita kepenuhannya, maka karunia-karunia ilahi, maka jawatan-jawatan ilahi, maka manifestasi-manifestasi ilahi itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan kamu berubah menjadi manusia lain. Itu sebabnya orang terheran-heran, kenapa di waktu susah kita diberkati, kenapa waktu sekarang ini saudaraku kita merasa seperti tidak ada masalah. Banyak orang saudaraku sudah bergumul luar biasa untuk menghadapi situasi, tapi bagi orang di dalam kenormalan ilahi, kenormalan supranatural, mereka saudaraku akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan.